teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, bagaimana perasaannya kali ini sahabat Bob? Apakah happy, kecewa, marah dengan kekalahan Inter pertama di musim ini sahabat Bob? Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Thank you sahabat Bob yang sudah menemani gua semalam. Ya, live reaction. Ternyata gol Dumfries di babak pertama itu semacam PHP ya. Karena di babak kedua kita dikalahkan oleh Sassuolo dengan 2 gol ya. Golnya luar biasa. Yang luar biasa adalah golnya si Bernardi ya. Nah, ini sahabat Bob. Jadi kalau gua lihat ya, semalam memang Inter kayaknya kecapean dan itu bukan menjadi satu alasan ya sahabat Bob ya. Tetapi gini, kalau kita melihat ya, di babak pertama Inter begitu dominan menguasai pertandingan dan bahkan juga ada umpan dari Dumfries yang disundul oleh si Thuram itu tipis di atas mistar gawang. Dan semalam ada yang bilang bahwa Dumfries crossingnya jelek, bla bla bla. Nanti kita akan berbicara sedikit tentang Dumfries ya. Nah sahabat Bob, ya kekalahan ini adalah menjadi pengalaman dan menjadi tolak ukur Inter ke depannya. Jadi jangan dibenci gitu loh. Karena banyak sekali gua baca di grup, di media sosial, wah Inter harus ganti Inzaghi lah. Terus kenapa ya nggak pintar merotasi? Kemarin Inter menang 5 kali berturut-turut, tidak ada yang ngomong seperti itu. Boleh, kita mengkritisi Inter itu boleh banget, nggak ada masalah sahabat Bob. Tapi kita juga berpikir secara realistis gitu loh sahabat Bob. Baru 1 pertandingan kita kalah, kita udah langsung, macam-macam lah omongannya. Kita lihat sahabat Bob di Serie A, yang tidak terkalahkan baru Inter kemarin dan tadi pagi Inter akhirnya kalah. Dan baru kalah sekali dan kebobolan 3, dan ini kebobolan paling sedikit, pencetak gol terbanyak 15 gol. Jadi kita lihat sisi positifnya. Menurut gua Inzaghi juga tidak akan tinggal diam dengan kekalahan ini, bahwa nanti kita juga hari Minggu juga akan ketemu dengan Salernitana. Ini juga bukan lawan yang gampang, walaupun mereka juga kemarin dikalahin oleh Empoli 1-0 gitu loh sahabat Bob. Jadi ya ini, jadi memang bola itu berputar. Kalau menurut gua yang namanya sepak bola itu ada menang, ada kalah, ada seri gitu. Tidak akan ada menang terus. Nah ternyata ini siklusnya Inter sekarang lagi kalah dari Sassuolo. Menurut gua itu nggak masalah. Tapi memang satu catatan yang paling menarik adalah Sassuolo di 10 pertandingan terakhir di Giuseppe Meazza 6 kali menang sahabat Bob. Inter hanya menang 2 kali dan 2 kalinya itu seri gitu loh. Jadi memang catatannya kurang bagus, sejarahnya kurang bagus, tapi semoga ini tidak membuat mental Inter jatuh sahabat Bob. Nah, kita berbicara sedikit bagaimana statistik permainan. Memang kalau kita bicara statistik ya, Inter menguasai dominan sekali 63% dan tendangan ke gawang itu tendangan shot aja 13 sama dengan Sassuolo. Tetapi Inter punya shot on target 3 dan 1 menjadi gol. Sassuolo ada 6 shot on target, 2 menjadi gol. Jadi ini memang berbahaya. Kalau kita melihat bagaimana proses golnya si Dumfries, kita berbicara Dumfries dulu di babak pertama. Itu golnya luar biasa menurut gua ya. Nah, satu hal adalah Dumfries ya, ini dengan kekalahan ini sesuatu yang kurang bagus. Tetapi ada hal yang positif. Ternyata Dumfries menurut Opta ya, ini adalah satu-satunya back ya yang sayap satu-satunya di Liga Eropa ya yang mencetak 2 assist 2 gol di musim ini. Ini sesuatu pencapaian yang luar biasa. Selamat buat Dumfries ya, dan dia juga secara rating dia yang terbaik di Inter tadi malam, bahkan di atasnya Berardi ya. Berardi 8,2 sementara SofaScore memberi Dumfries 8,3. Jadi ya kita ambil sisi positifnya. Dan juga kalau kita berbicara golnya si ini, itu juga asisnya Berardi ya. Batshuayi ya. Batshuayi bagaimana itu tidak bisa ditutup oleh si Di Marco dan si Bastoni. Nah ini menjadi PR-nya. Memang kalau kita lihat Bastoni juga udah kecapean dan memang underperforms ya.
Nah, Di Marco juga tidak seperti biasanya gitu loh. Nah, terus gol Berardi itu juga dari umpannya Toljan, istilahnya asisnya dia, tapi golnya kelas dunia. Ya, sahabat Bob. Jadi ya sudah, jangan kita sesali lagi move on ya. Walaupun ini mengejutkan ya, Inter dikalahkan kembali oleh Sassuolo di kandang ya, yang seharusnya Inter diunggulkan. Di babak pertama kita unggul 1-0, tapi di babak kedua memang pressing-pressingnya pemain-pemain Sassuolo ini luar biasa, dan memang mereka punya lini depan yang sangat cepat dan taktis gitu loh, sahabat Bob. Ya, selamat buat Sassuolo yang sudah mengalahkan Inter, dan kita juga harus mengakui itu, sahabat Bob. Ya, tapi kita tidak berlama-lama karena 2 hari latihan kita juga akan langsung ketemu dengan Salernitana. Dan kalau kita berbicara pergantian pemain ya, pergantian pemain yang diganti ya, itu siapa yang diganti itu? Yang jelas udah si Marcus Thuram diganti Alexis Sanchez. Kenapa Alexis Sanchez juga belum 100%? Kalau tadi gua baca juga belum 100%, jadi memang belum bisa menunjukkan kualitasnya. Terus juga Henrik Mkhitaryan, memang ini pemain menurut gua bagus-bagus aja ya, tapi dia udah kecapean. Dan akhirnya diganti dengan David Pratesi, dan David Pratesi juga punya peluang yang sangat 99% harusnya gol. Tapi masih oleh Consigli ya, kipernya, kaptennya Sassuolo yang baru sembuh dari cedera, dan dia penampilannya juga bagus ya. Terus Bastoni diganti di Stefan de Vrij ya. Nah, Bastoni juga tidak seperti biasanya. Federico Di Marco diganti Carlos Augusto. Carlos Augusto juga bagus mainnya, tapi ya sayang kita tidak bisa keluar dari untuk mengejar ketinggalan. Akan diganti dengan Davy Klaassen. Ya, menurut gua ya nggak tahu, sahabat Bob, boleh kita berpendapat. Kalau Davy Klaassen ya menurut gua tidak terlalu kelihatan. Menurut gua harusnya si Aslani yang dimasukin. Tapi ya sudahlah, ini sudah berlalu. Tapi yang jelas juga Somers juga bagus juga penampilannya, tapi memang ya gol pertama tuh harusnya cuman nggak pas ya, harusnya itu nggak bisa gol gitu. Tapi ya sudahlah, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Sekarang tetap move on, sahabat Bob ya. Yang penting ya mungkin di sosial media mungkin ada yang banyak bicara, wah sekarang akhirnya ketat, sahabat Bob. Ketatnya gimana? Melon dengan Inter sama-sama 15 poin, di bawah kita ada Juventus juga. Semalam juga Napoli menang 4-1, Lazio juga menang ya. Jadi tim-tim besar udah mulai menang, Fiorentina, Atalanta. Jadi ini makin ketat gitu loh. Apakah Inter ngepur dulu nih supaya nggak terlalu jauh? Ya kita nggak tahu, sahabat Bob. Bisa aja ya, pur dulu lah, kita menang terus 5, ya kalah sekali, nanti menang lagi 10 kali ke depan gitu loh. Bisa aja kayak gitu ya. Kita lihat aja nanti, sahabat Bob. Nah, ini yang dibilang pelatih Inzaghi, kami kehilangan ketenangan setelah Berardi mencetak gol kelas dunia ya. Jadi memang benar ya. Berkaca pada pertandingan tersebut, Inzaghi mengatakan kami menjalin babak pertama dengan baik. Gua setuju ya. Babak pertama Inter benar-benar bagus, tetapi ya sayang dan sekali-sekali sayang. Banyak sekali peluang-peluang yang tidak pas gitu loh. Ini jadi masalah di lini depan kita nih, sahabat Bob ya. Nah, di babak kedua kami mulai dengan baik. Lalu terjadi kesalahan, gol penyama kedudukan, dan sejak saat itu kami kehilangan ketenangan. Benar ya, banyak sahabat Bob yang menonton semalam, yang kita live reaction, pemain Inter sudah tidak tenang. Nah, soal kekalahan malam ini dibandingkan laga sulit melawan Real Sociedad, Inzaghi mengatakan mereka punya kesamaan. Tetapi di babak pertama kami melakukan dengan baik, kami hanya mengizinkan 2 serangan balik. Benar. Nah, itulah kami perlu tampil baik ya. Kami beberapa kali memasukkan bola ke dalam area penalti, kami perlu mencetak lebih banyak gol. Nah, 2 pertandingan Inter agaknya kurang bagus ya, biasa mencetak di atas 2 gol. Kemarin melawan Empoli 1 gol, tadi malam juga 1 gol. Jadi ini PR buat Inzaghi, apalagi Arna Taufik sudah cedera pula. Kami tahu siapa dia, dan kamu tahu berapa hebatnya tembakan yang dia miliki maksudnya Gerardi ya. Ini adalah gol kelas dunia yang jarang Anda lihat. Inzaghi pun mengabarkan kondisi penyerang Alexis Sanchez. Dia baik-baik saja. Dia akan memberikan banyak bantuan kepada kami, kata pelatih Inzaghi. Dan kami harus melihat ke belakang dan menganalisa 35 menit terakhir tentang performa buruk Inter melawan Sassuolo ya. Kami menjalani babak pertama dengan baik seperti yang dia bilang. Kami tahu kami menghadapi tim yang kuat, memainkan sepak bola bagus, tapi kami harus tetap menjaga pikiran kami. Nah ini yang dibilang 35 menit terakhir kita tahu Inter dibombardir dan memang tidak bisa keluar krisis. Pergantian pemain pun tidak membuat dampak. Tapi ya
sekarang kami kembali bekerja, kami harus mengambil hal positif dan hari ini juga memahami di mana kami harus bisa berbuat lebih baik, kata Inzaghi. Kami terus menganalisa 35 menit terakhir, kata Inzaghi. Terus juga Acerbi juga berkomentar, kami seharusnya bisa melakukan lebih baik. Sekarang fokus pada laga berikutnya. Iyalah, menurut gua ya udahlah, ini sudah lewat dan bagaimana fokus. Kalau Inter bisa mengalahkan Salernitana, artinya Inter akan bangkit dan bisa menunjukkan karakternya, sahabat Bob. Jadi nggak usah khawatir, kita tunggu aja gebrakan Inter. Bahkan semalam waktu live reaction setelah kalah gitu ya. Ya janganlah sahabat Bob, kita akan menang lagi, tenang aja. Ya. Terus dia bilang mereka juga lebih baik dalam mengelola bola dan menggerak kan tim di sekitar lapangan. Kami melakukan yang terbaik, tapi kami bisa berbuat lebih banyak. Karena jika Anda kalah, tentu saja Anda bisa berbuat lebih baik, kata Acerbi. Jadi tidak ada guna lagi menyesali kekalahan. Sekarang move on dan kita lihat ke depan. Ya, ini yang gue bilang, Denzel Dumfries ya, back pertama di Eropa yang mencapai ya tonggak penyerang musim ini ya. Jadi ya itu yang Opta bilang adalah back pertama yang mencetak lebih dari 1 gol dan memberikan lebih dari 1 assist di 5 liga besar musim ini ya. Semoga Dumfries terus melanjutkan performa terbaiknya ya dan bisa menjadi pencetak gol lagi. Nah, ternyata Berardi menjadi pemain Serie A saat ini dengan gol terbanyak melawan Inter ya. Dia sudah mencetak 8 gol ke gawang Inter. Jadi ya memang sejarah-sejarah ini bisa terulang lagi ya. Kekalahan 6 kali, terus juga Berardi mencetak gol ke-8 semalam ke gawang Inter. Nah, ini ya tapi ya sudahlah sahabat Bob. Sudah berlalu. Nah, CEO Marotta harapannya Marco Arnautovic bisa segera kembali dari cedera. Inzaghi sangat pandai mengidentifikasi pengganti dalam skuad ya. Dia menjelaskan kami adalah tim yang kolektif dan kami tahu harus bagaimana cara mengisi kekosongan, kata dia. Jadi kita berharap sahabat Bob, Arnautovic juga segera kembali walaupun masih kita tunggu 1 bahkan 2 bulan ke depan sahabat Bob ya. Nah ini yang dibilang oleh pelatih si Sassuolo ya, dia senang banget ya Dionisi. Kami bermain melawan tim terkuat dengan determinasi yang sama seperti melawan Juventus ya. Pasti kami menegaskan determinasi yang sama dalam fase bertahan seperti melawan Juventus, kata dia. Dan kami juga sangat senang ya. Selamat buat Alessio Dionisi. Semoga nanti di pertemuan kedua di kandang mereka Inter bisa mengalahkan ya. Sekarang hanya itu harapan kita sahabat Bob ya. Kalau kita berbicara pemain-pemain ya kita udah tahulah ya, menurut gua sekarang Inter saatnya untuk bangkit ya. Nah, ini yang sedikit dibahas oleh Calcio Mercato ya. Memang si Toro kecapean, Thuram juga kecapean. Karena Inzaghi tidak ada lagi pilihan selain dari mereka. Tapi kalau kita lihat, kalau si Thuram keluar, itu percepatan antara Alexis Sanchez dengan si Toro itu berubah, sahabat Bob ya. Tapi memang Thuram dengan Toro ini cocok. Cuman mereka memang harus istirahat. Nggak mungkin dia akan bermain terus. Nah, ini ya. Inter begitu banyak masalah dalam serangan. Pada bulan Januari ada kewajiban untuk kembali ke pasar. Nah, Inter juga lagi mencoba mencari solusi ya. Karena Arnautovic juga Alexis Sanchez ya dari secara umur juga mereka pasti melambat. Nah ini, ketika Inzaghi memanggil Thuram ke bangku cadangan, Inter menjadi lebih lambat dan lebih mudah ditebak. Umpan-umpan panjang ke arah Toro dan Sanchez, semua berakhir menjadi mangsa para back si Sassuolo gitu loh. Pilihan manajemen juga terbukti menjadi bencana karena di musim panas mereka lebih memilih meninggalkan jalur Taremi ya. Kita tahu Taremi terlalu mahal jadi ya akhirnya Inter mendatangkan Arnautovic ya. Tetapi tampak jelas pada saat ini kami harus mengambil tindakan. Mungkin melakukan di bulan Januari apa yang Inter lakukan. Karena satu dan lain hal tidak dapat dilakukan di bulan Juni. Memang benar di kalangan pemain bebas transfer tidak ada yang bisa mengubah wajah tim ini. Namun di bulan Januari topik tersebut tidak bisa dihindari. Arnautovic atau tidak, Ausilio dan Marotta harus kembali ke pasar ya. Dan pada bulan Januari Taremi akan bebas menandatangani kontrak dengan siapapun yang diinginkan. Sementara itu di Porto akan tiba 6 bulan sebelum kontrak pemain berakhir. Jadi Inter akan mencoba mendatangkan Taremi lagi. Jadi memang Inter memang butuh ya sosok pemain seperti Taremi ya. Karena Thuram dan Lautaro tidak cukup atau setidaknya tidak selalu ya. Kita tunggu sahabat Bob ya, jangan bersedih hati, tetap move on ya. Tetap kita dukung Inter kita sahabat Bob ya. Bagaimanapun kekalahan ini pasti kecewa.
marah atau apapun lah, banyak sekali omong-omongan tentang Inzaghi lah, tentang pemainnya yang dibahas bla bla bla. Tapi tetap karena kita fansnya Nerazzurri, ya kita tidak peduli omongan fansnya Melon, Juventus atau apapun. Yang penting adalah fokus dengan Inter kita, sahabat Bob. Gua tetap happy ya apapun yang terjadi dengan Inter, karena gua fans sejatinya Inter Milan, sahabat Bob. Jadi kita tunggu gebrakan Inter, kita tunggu Salernitana. Gua tetap akan mengawal pertandingan live dengan live reaction, sahabat Bob. Ya, tetap semangat, sahabat Bob. Ya, ini hari libur dan tetap kita harus mendukung Inter untuk menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bob. Bye. Ci vediamo. Yes.